Kita akan melihat satu ayat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga, saudara. Kita mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat yang ketiga secara khusus kita akan melihat, saudaraku. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini sukar dipahami oleh orang-orang yang hidup pada zaman surat ini ditulis. Tetapi kita yang hidup pada zaman sekarang ini lebih sulit lagi, lebih sukar lagi untuk memahaminya. Untuk orang Kristen atau bagi orang Kristen di abad mula-mula, pernyataan firman ini, sebab kamu telah mati, lebih mudah dibandingkan kita. Sebab orang Kristen di abad mula-mula itu berkeadaan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati hidup dalam ketenangan dan kenyamanan. Kamu telah mati. Kalimat ini tidak mudah dimengerti, sulit dipahami oleh orang pada zaman ketika surat ini ditulis, apalagi untuk zaman kita di abad 21 ini. Nah, untuk orang Kristen di abad mula-mula itu lebih mudah dimengerti dibandingkan kita. Sebab pada waktu itu, saudara, orang-orang Kristen tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati hidup. Sama sekali. Mereka tidak bisa menjalankan roda hidup mereka secara wajar. Mereka tidak bisa menjalankan roda hidup mereka secara wajar, saudaraku. Berbeda dengan kita yang hidup di abad 21 ini, kita memiliki dunia yang membuka kemungkinan dan memberi peluang selebar-lebarnya, sebesar-besarnya untuk ada dalam kenyamanan hidup seperti manusia pada umumnya, seperti orang lain hidup. Tetapi kalau orang-orang Kristen di abad mula-mula itu tidak bisa hidup sama seperti orang lain. Sama sekali tidak punya kesempatan hidup. Mungkin juga tidak bisa membangun rumah tangga dengan baik. Tidak bisa mengadakan pesta-pesta. Ya. Apapun. Jadi ketika Paulus mengatakan kamu sudah mati, sulit itu dimengerti, tetapi mereka lebih mudah memahami dibanding kita, saudara. Kita yang hidup di abad 21 ini, yang memiliki dunia yang membuka kemungkinan dan memberi peluang sebesar-besarnya untuk ada dalam kenyamanan hidup seperti manusia lain. Kita bisa menyamakan diri kita dengan orang di sekitar kita. Bisa, dalam segala hal bisa. Tetapi orang Kristen pada abad mula-mula itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kecuali mereka menyangkali imannya. Ya, kecuali mereka menyangkali imannya. Saudaraku, kata mati, apotenesko, hendak menunjuk bahwa cara hidup dengan segala filosofi yang ada dalam hidup manusia pada umumnya tidak boleh ada lagi dalam hidup seorang yang ada di dalam Kristus. Sama sekali tidak boleh ada.
Tuhan menghendaki agar kita tidak menyimpan, mengenakan sisa-sisa sedikit pun unsur kebenaran di luar Injil. Kalau saya boleh sebut, kata yang digunakan Alkitab juga ada itu, kekafiran. Unsur kekafiran. Tetapi kata kafir dari bahasa Arab kufur itu artinya sebenarnya tidak percaya atau orang yang sangsi. Sama dengan orang yang tidak beragama atau tidak percaya Tuhan, saudara. Tentu pengertian kekafiran menurut Alkitab, menurut yang saya maksudkan berbeda dengan apa yang dipahami oleh agama lain. Tetapi kalau saya gunakan kalimat ini atau kata ini, kekafiran, artinya segala unsur yang tidak alkitabiah. Tuhan menghendaki agar tidak ada sedikit pun unsur kekafiran melekat di dalam hidup kita. Dan ini hal yang tersulit, hal yang terberat dalam hidup kita. Banyak orang Kristen yang tidak sanggup atau tidak berani melepaskannya. Memang sulit, karena itu sudah menjadi nyawa kita. Jadi nyawa, jadi hidup kita, saudara. Sehingga kita tidak mengenali bahwa itu unsur kekafiran. Nah, seiring dengan perjalanan rohani kita dalam belajar kebenaran, mengenal kebenaran, dengan pencerahan demi pencerahan yang kita terima dari Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan yang makin intim, di mana kita memiliki kepekaan, kita akan menyadari adanya unsur kekafiran yang melekat dan sudah menyatu integral di dalam diri kita. Integral. Menyatu, integral. Dalam seluruh hidup, tindakan kita itu, unsur-unsur itu ada gitu, saudara. Nah, kalau kita menyadari hal itu, saudaraku, lalu kita belajar untuk melepaskan, wah itu berat sekali, saudara. Nah, banyak orang tidak sanggup, tidak berani melepaskan itu, yang tahu. Tetapi lebih banyak yang tidak tahu. Jadi tidak merasa perlu untuk melepaskan. Kalau kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, ketika Tuhan sudah berhasil membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel memunahkan bangsa Kanaan dari negeri mereka itu, ya, atau menumpas mereka itu bersih atau sama sekali. Harus dipunahkan sama sekali. Hal itu dimaksudkan agar unsur kekafiran sekecil apapun, ya, jangan sampai ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menutup semua peluang, ya, yang bisa ada oleh karena masih adanya bangsa-bangsa Kanaan yang kafir itu di tengah-tengah umat pilihan. Jadi dimaksudkan agar unsur kekafiran sekecil apapun tidak diberi peluang untuk masuk ke dalam kehidupan umat Tuhan. Tumpas habis, tidak boleh disisakan. Supaya tidak ada sedikit pun unsur-unsur kekafiran. Jika Tuhan menyatakan bahwa terang tidak dapat dipersekutukan dengan gelap, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan terhadap Allah. Kita tidak bisa menjadi pasangan yang seimbang dengan anak-anak dunia. Ini semua isyarat yang jelas. Dan banyak ayat lain yang senada dengan itu. Mengisyaratkan bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersih dari unsur kekafiran. Harus benar-benar bersih dari unsur kekafiran, saudara.
Ya kan, masalahnya adalah apa itu unsur kekafiran? Orang harus memahami kebenaran secara utuh, lengkap, tajam, memadai, dan kepekaan yang tinggi, baru dia tahu unsur-unsur kekafiran. Unsur kekafiran di dalam gereja, unsur kekafiran dalam ibadah, liturgi begini, unsur kekafiran dalam hal memberi. Kelihatannya memberi itu apa, itu perpuluhan atau apa, tapi ada unsur-unsur kekafiran, sikap hatinya, motifnya. Di Injil Yohanes pasal 17, ayat 17, Tuhan Yesus berkata demikian, saudaraku. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kudus, hagios, itu artinya berbeda. Berbeda dari yang lain. Kalau dalam bahasa Ibrani, hados, artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Kalau firman Tuhan adalah kebenaran yang menyucikan, artinya semua unsur kekafiran harus dilenyapkan dalam kehidupan orang percaya. Nah, sisa-sisa kekafiran inilah yang sangat mengganggu pertumbuhan rohani kita, yang membuat kita sering toleransi terhadap tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak tindakan permisif, jadi bolehlah. Karena kita masih menyisakan unsur-unsur kekafiran itu, saudaraku. Saya berkata ini bukan sebagai orang yang sudah bersih dari unsur kekafiran. Justru karena saya menemukan unsur kekafiran di dalam hidup saya, dan saya menggeliat seperti ulat yang mau keluar dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu itu. Jadi saya bisa khotbahkan ini. Itu sudah menyatu dengan jiwa kita seperti nyawa, menjadi bagian yang integral itu. Sudah menyatu, saudara. Jadi ketika kita mau menyusun kembali hidup kita bagaimana sesuai dengan kehendak Allah, kita punya kesulitan, saudara. Karena sudah menyatu. Jadi pada waktu kita duduk manis, diam, kita menyadari. Tapi dalam praktek hidupnya meleset-meleset, masih meleset-meleset saja. Jadi pergumulan yang sangat berat, saudaraku. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 4 ayat 12, bunyinya demikian. Coba dibaca. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh, yang jiwani dan yang rohani. Oke, terus sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, ringkasnya begini, saudaraku sekalian, bahwa firman itu harus seperti pedang yang mampu membuat kita bisa mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu betul-betul standar anak Allah atau bukan standar anak Allah. Jadi sebenarnya kita menjadi orang Kristen itu, kita belajar SOP-nya. SOP dari kehidupan anak-anak Allah. Standar prosedurnya itu bagaimana? Karena kita sudah terlalu lama hidup dengan cara hidup anak dunia dengan standarnya. SOP kita itu SOP anak dunia. Kalau sampai kita bisa menggunakan SOP-nya anak Allah, itu baru layak atau pantas disebut lahir baru. Jadi orang yang lahir baru itu sedikit sekali, jarang sekali. Jarang sekali. Jarang sekali. Orang yang betul-betul lahir baru itu jarang sekali. Kalau dulu kita menganggap gampang ya, orang sudah ke gereja, sudah berbuat baik, itu sudah lahir baru. Sekarang kita menemukan
Jarang sekali. Nah, ketika saudara belajar kebenaran firman Tuhan dan mulai melihat SOP yang benar, Anda baru tahu, wah saya ini belum lahir baru ini. Nah, banyak orang belum lahir baru, merasa sudah lahir baru. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mungkin bisa melahirkan baru orang lain. Jadi kalau seorang pembicara misalnya atau pendeta belum lahir baru, ilmu teologianya bagus, moralnya bagus, dia hanya bisa memimpin jemaat menjadi anggota jemaat yang setia dan bermoral baik. Tapi kalau orang yang lahir baru itu akan menarik orang untuk masuk dalam SOP-nya Tuhan. Dan yang bisa ditarik itu juga hanya orang-orang yang benar-benar tekun mendengar firman. Yang tekun terus, yang serius terus, saudaraku. Ya mungkin kedengarannya tidak menarik ya, saudaraku. Lahir baru. Tetapi orang-orang yang lahir baru itu akan nanti dimuliakan. Kan tadi di Kolose 3 ayat 4, dan Kristus yang adalah hidup kita. Nah, Kristus itulah SOP-nya, Standard Operation Procedure. Jadi, prosedur standar operasi, petunjuk pelaksanaan. Kalau kita memberi, gimana petunjuk pelaksanaannya? Kalau kita marah, itu batasnya gimana? Ayo, kita sering tidak melakukan sesuai dengan standar Tuhan. Termasuk saya ini. Banyak melesetnya. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara, kita lihat jemaat datang ke gereja, punya gereja besar juga sudah bukan kebanggaan lagi. Jabatan pendeta juga sudah bukan kebanggaan lagi, saudara. Sama sekali kita sudah tidak merasa berharga karena kita pendeta loh. SOP-nya Tuhan itu sudah kita jalankan belum? Saya itu belum. Artinya belum baik gitu loh. Baru belajar gitu. Nah, orang yang lahir baru itu cakap dalam seluruh perbuatannya, itu cakap. Dia mengenakan SOP-nya Tuhan. SOP kita itu adalah Tuhan Yesus itulah. Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kristus yang adalah hidup kita. Kristus SOP kita. Kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu SOP. Kenakan Tuhan Yesus seperti baju. Saya sering diomelin orang karena bajumu itu beda, jangan dipakaikan ke orang lain. Oh, ya udah deh, nggak bisa. Aku sendiri belajar mengenakan bajunya Tuhan, saudaraku. Maka badanku harus kubesarkan. Kalau aku masih kanak-kanak terus, nggak pas. Aku harus besar, aku harus dewasa. Aku harus bertumbuh sampai aku bisa pakai bajunya Tuhan. Dan aku harus mengajarkan memakai bajunya Tuhan ini ke badan kalian. Nah, itu yang terindah dalam hidup. Itu yang termulia, saudaraku. Saya agak terlambat, saudaraku. Saya banting tulang ke sana kemari, waduh, dihajar Tuhan dengan banyak masalah. Karena saya tidak mengenakan SOP-nya Tuhan. Tetapi itu pun bagian dari proses. Tanpa pergumulan itu saya tidak bisa khotbah seperti ini. Nah, masing-masing kita sudah melihat SOP yang dikenakan orang tua, mama, papa, tetangga, yang kita serap dari pendidikan di sekolah kita. Kita mengenakan SOP yang lain, itu unsur kekafiran. Dan kalau saudara sudah terlalu lama dan tidak mau berubah, itu tidak bisa berubah.
Anda tidak tahu kalau Anda tidak tahu. Saya bicara ini bukan mengintimidasi saudara atau maksud apa-apa ya. Saya bicara saja karena memang saya harus bicara. Dan apa yang saya sampaikan harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Begitu kan saudara? Iya, saya kan persiapkan ini untuk saya sampaikan pada kesempatan ini saudara. Dan kalau saya memberikan contoh diri saya, ya supaya saudara tahu bahwa ini bukan hal yang mudah dilakukan. Kita jujur saja memang begini. Saya juga manusia yang sedang bergumul di sini. Beda dengan tokoh-tokoh agama pada umumnya kan dia punya kehidupan yang lain gitu. Seperti dewa atau setengah dewa gitu. Kalau saya enggak, saya seperti saudara yang sedang belajar bergumul untuk mengenakan SOP-nya Tuhan. Kristen itu sebenarnya sederhana, tapi berat saudaraku. Lahir baru itu enggak sederhana. Dia sudah lahir baru. Aduh, apa itu lahir baru? Lahir baru itu kan jadi manusia lain. Sudah jadi manusia lain enggak? Kalau berbeda atau lainnya tersebut ukurannya ke gereja, jadi Kristen bermoral baik, ya salah saudaraku. Baiknya itu lainnya adalah ini tadi mengenakan SOP-nya Tuhan. Saudara sudah mengenakan SOP-nya Tuhan belum? Belum. Ayo belajar ya, mumpung kita masih punya waktu ya. Kesempatan masih adalah gitu. Kita kan enggak mau pakai SOP-nya Tuhan. Oh, aku orangnya enggak begitu. Kalau aku marah aku mesti terus terang. Aku orangnya enggak bisa nutup-nutupi apa. Saya orangnya. Ya udah, SOP-mu itu. Tahu maksud saya? Kita kan begitu. Emang saya orangnya begitu. Ya udah, jadilah seperti itu terus udah. Kamu enggak pernah jadi anak Tuhan. Loh kok saudara bisa tenang ya, sementara sudah mendekati kematian. Saudara belum mengenakan SOP Tuhan dengan baik. Kok bisa tenang? Coba bayangkan saudara. Itu kan sudah jauh banget nggak benernya saudara. Jauh. Nggak bener, sesat. Jadi kalau sampai gereja mengesankan bahwa mereka yang ke gereja, sudah ke gereja, melakukan kebaktian itu sudah lahir baru. Waduh, menyesatkan itu. Nah, saya sedang berteriak ini. Walaupun seperti pancuran kecil ya, menghadapi jeram pancuran besar ya, tapi saya ngomong terus saya. Yang masih mau mendengar. Masa Tuhan gak menyertai hidup kita? Kalau kita mau menyampaikan kebenaran yang murni. Sisa-sisa kekafiran inilah yang sangat mengganggu pertumbuhan rohani kita. Untuk mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah yang sama dengan mengenakan SOP-nya Tuhan. Mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, itu sama dengan mengenakan SOP. Kalau saudara punya perusahaan, itu harus ada SOP. Bagaimana keluar barang, gimana pelaporannya, kontrolnya, dan seterusnya, saudaraku. Ya, nggak boleh di luar ini. Sederhana saja, ya. Misalnya yang jual barang, nggak boleh nagih, yang nagih orang lain. Yang nagih nggak boleh uangnya masuk ke rekeningnya, harus masuk rekening perusahaan. Laporannya harus hari itu, nggak boleh besok. Itu kan ada SOP. Hidup kita harus ada SOP juga, nggak suka-suka sendiri, saudaraku. Nah, SOP kita itu masalahnya nggak tertulis secara hurufiah, itu roh yang menulis di dalam nurani, ya, belajar nurani. Nah, masalahnya setelah saya membaca buku nurani, ini berat. Tapi tidak ada pilihan. SOP kita di nurani kita itu, Pak. SOP kita itu di nurani kita. Nurani kita itu bisa bermain. Ini fronea. Hendaklah kau memiliki pikiran perasaan Kristus. Froneo.
Froneonya Tuhan. Pikiran perasaan Kristus itu di nurani kita. Kalau ada sisa-sisa kekhawatiran, misalnya begini, kalau aku pakai jam harus merek ini, itu udah, itu bukan SOP-nya Tuhan. Kalau aku harus diperlakukan begini, itu nggak bisa. Nah, unsur-unsur kekafiran itu ditulis di 1 Yohanes 2, 15-17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu nafsu yang di luar proporsional. Seks itu kudus, makan minum itu baik. Tapi kalau di luar yang proporsional itu salah. Keinginan mata, konsumerisme. Rata-rata manusia hari ini konsumeristis. Keinginan mata. Orang lain punya apa, aku juga harus punya. Keinginan mata. Mematikan ini nggak mudah. Waduh. Tapi kalau saya merasa sudah mulai bisa. Atau bisa dikatakan bisa. Walaupun belum sangat bisa. Saya mau bilang sangat bisa, nanti dikira sombong jadi bisa ada. Mulai ngerti. Oh ya udah, nggak punya ini. Nggak apa-apa. Ini yang membuat kita nggak bisa kebeli sama uang. Nggak kebeli sama orang. Nggak bisa kebeli. Saya bantu orang saja, saya dikasih duit, saya bilang enggak. Saya menjualkan barang orang, kalau itu dalam rangka teman ada kesulitan atau jemaat, Pak Eras dapat fee. Enggak, jangan kasih fee. Aku bukan Markus. Bukan maklar kasus. Dan saya betul-betul, saya tidak mau dibeli oleh orang kaya. Makanya aku tidak butuh barang bagus. Aku tidak butuh gereja besar. Aku tidak butuh. Aku jalani saja. Ada aku jalani, nggak ada ya udah. Semua milik Tuhan. Udah. Tadi sudah saya katakan kalau kita mau melayani Tuhan, masa Tuhan tidak menyertai, ya kan? Tuhan itu bukan besar loh, maha besar. Besar. Jadi percaya saja. Oke? Keinginan mata. 3, keangkuhan hidup. Mau terhormat. Ini penyakit. Mau diuangke, aduh. Nggak mau dihina. Nggak mau jadi keset diinjek-injek dan tetap welcome. Dulu banyak keset tulisannya welcome. Sekarang udah nggak ada ya. Susah ya. Iya. Dulu yang sabut dari sabut kelapa itu loh. Welcome. Anda mau jadi welcome? Itu keangkuhan hidup saudaraku. Dan pendeta seperti saya ini juga nggak luput dari itu. Justru ketika kita jadi pendeta yang punya peluang, jadi ketua Badan Pekerja Daerah, ketua BPD, jadi ketua sinode, punya jabatan, itu justru ularnya hidup lagi. Kata ular mungkin sopan, mau nggak kata yang lain? Anjingnya hidup lagi. Dia gigit orang, udah begitu gigit. Kalau sudah mulai begitu pasti gigit. Karena mau jadi ini, jadi orang terhormat, yang lain juga mencalonkan diri. Wah, capek saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini unsur-unsur yang masih ada dalam diri kita yang harus kita luruhkan atau gugurkan, saudara. Kalau ini nggak gugur, nggak luruh, kita tidak bisa mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Kita nggak bisa mengenakan SOP-nya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita masih ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, nurani kita ini, saudara, nggak bisa bermain dengan baik. SOP-nya pasti nggak jalan. Nggak mungkin keinginan daging yang tidak proporsional, keinginan mata, konsumerisme, mau terhormat. Nurani nggak bisa berjalan seiring dengan Tuhan, nggak bisa. Mestinya begini jadi grek. Nah ini. Jadi kompleks juga loh, rumit juga sebenarnya hal ini saudara. Rumit juga.
Sering kita tidak bisa berjalan seiring dengan Tuhan itu karena itu. Ngerti nggak jalan serta Yesus itu yang bagaimana? Yesus baik. Sampai dimanapun kau baik. Lah iya, lalu apa artinya? Kalau dia baik, lalu apa artinya untuk kamu? Syukur. Dia baik, lu harus baik loh. Nggak bisa dia baik, lu kagak baik. Oh, dia baik. Apapun yang terjadi, Yesus tetap baik. Begitu kan ya, ada kata-kata kayak begitulah ya. Apapun yang terjadi, Yesus tetap baik. Oke, dia baik. Apapun yang terjadi, dia tetap baik. Lalu apa konsekuensi dari realitas bahwa dia baik? Kita harus jadi baik. Lewat segala sesuatu itu kita diproses untuk menjadi baik. Tapi kan orang nggak ngerti, saudara. Seseorang yang masih memberi peluang unsur kekafiran hadir atau ada dalam hidupnya, tidak akan pernah bisa all out untuk Tuhan. Roh egoismenya itu masih ada. Ya, saya nggak mengatakan saya sudah sempurna. Tapi kita makin menggunakan SOP itu, kita baru mengerti begini loh. Kalau kau nggak berani menyerahkan nyawa untuk saudaramu, ya kau belum mengasihi. Kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, aku tidak mengampuni. Waduh, itu kan kelasnya luar biasa itu. Tapi kalau sudah mengerti kebenaran ini jadi wajar. Memang harus begitu. Jadi kalau ada unsur kekafiran dalam hidup kita, ini berarti kita belum menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Dan tidak menempatkan Tuhan secara pantas dalam hidup. Ya, belum. Pasti ada kekurang ajaran kita terhadap Tuhan. Lalu kalimat yang berikutnya, belum saya jelaskan lengkap, tapi saya mau tambahin ya. Di Kolose 3 tadi, ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kristus adalah hidup kita, aku ditenggelamkan di dalam dia. Terus? Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ayat 3, ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Krupto, artinya dibungkus. Ini bukan sugar coated ya. Dibungkus. Dalamnya pahit, luarnya manis. Artinya itu begini, saudaraku. Orang melihat hidup kita, kita rela kehilangan hidup. Ini belum saya jelaskan lengkap, tapi saya beritahu ya. Kita kan masih mempertahankan diri kita. Ini Erastus gitu. Sekarang bagaimana Erastus dimatikan, ya, terus digantikan Tuhan Yesus. Nanti kalau di surga, aku menemukan diriku. Ini aku. Sudah jadi. Makanya orang yang rela kehilangan nyawa memperoleh nyawa. Orang yang rela tidak berharta, dia akan mendapatkan harta. Dan semua yang kita miliki hari ini ya bukan milik kita, apapun milik Tuhan. Kristus adalah hidup kita. Jadi apa yang kulakukan itu adalah penampilan dari Tuhan Yesus di abad 21. Aku sudah mati, yang tampil haruslah Tuhan Yesus. Nah ini tarik menariknya setengah mati kita. Masih kelihatan Erastusnya, belum kelihatan Tuhan Yesusnya. Nah tiap hari kita mesti berubah sampai menampilkan pribadi Tuhan Yesus. Dan jika Kristus adalah hidup kita, Tuhan menampakkan diri kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sudah jadi. Jadi manusia Allah. Udah di cloning, tahu? Amin. Di cloning, saudaraku. Makanya, saudaraku, kalau Alkitab mengatakan kamu sudah mati, artinya tidak boleh ada unsur sedikit pun tidak boleh ada unsur kekafiran.